Ada firman yang indah sekali. Inilah standar yang harus kita pakai dalam kita mengukur orang lain. Coba, saudara lihat ya Roma 15 ayat 7. Tuhan Yesus memberikan hukum. Terimalah siapa? Seorang satu dengan yang lain dengan standar apa? Ayo, standarnya ada. Baca terus. Bagaimana kita bisa menerima satu akan yang lain dengan ukuran sama seperti Kristus telah menerima kita. Nah, itu yang saya temukan. Acceptance, penerimaan. Bayi itu tidak perlu ditahu jinnya, ya, dari DNA-nya gen apa, nggak perlu periksa darah, nggak perlu diberitahu tiap hari, nak, aku ini papa mamamu, itu ommu, itu tantemu, itu omamu, nggak usah dikasih tahu. Begitu mereka diterima, saudara, itu membuat mereka tahu, aku anak mereka. Ukurannya jelas seperti Yesus telah menerima kita. Ini standarnya. Mari kita ingat, pertama kali kita bertobat. Apa Yesus bilang gitu? Aduh, kamu mandi dulu, bau itu. Begitu. Apakah dia berkata, oke Daniel 3 bulan gue beri kamu percobaan? Nggak cepat jawab. Waktu kita diterima oleh dia, pakai syarat tidak? Nah, seperti itu kita harus terima orang lain. Tanpa syarat. Maaf, saya cuma beri ilustrasi. Walaupun jarang terjadi tapi pernah. Saya pernah lihat kejadian walaupun jarang tapi ada. Baby, entah umur berapa bulan, mungkin dia terlalu kuat badannya. Sudah pakai pampers, sudah. Namanya anak, mungkin dia nakal, kuat. Dia bisa copot pampersnya. Oke, maaf ya, saya cerita jangan jambi geli-geli. Nah, pas hari itu dia berak. Namanya anak kecil. Dia nggak nangis, jadi mama juga nggak dengar. Sambil dia buka pampersnya, dia mainin kotorannya. Wah, ini sudah. Pernah lihat bayi seperti itu nggak? Ada nggak kejadian seperti itu? Ada toh? Ada. Loh, kenapa? Saya cuma cerita kok. Aduh, gitu. Nah, ini mama curiga, ini kok belum bangun ini anak ini ya. Begitu dia masuk ke buaya, sudah itu dari kepala, kuping, muka semua itu. Namanya anak kecil. Nah, lihat nih. Apa bedanya mama dan babysitter waktu lihat anak itu seperti itu? Ngerti pertanyaannya? Apa bedanya mama dan babysitter? Ayo cepat. Ya, oke. Ada gak mama bilang, ini kamu terus jawab kupingnya, anak ini terus mungkin ngebak gitu, cocok gitu. Pasti bukan mamanya ini, pasti bukan mamanya kalau begitu. Lah betul nih tante, ya bisa juga tantenya. Loh, ngerti nggak bedanya? Kalau tahu babysitter digaji, dia akan bungkus dulu bayi itu. Betul nggak? Dia akan bungkus dulu ini. Tahu bedanya dengan mamanya? Loh, saya tanya ini loh. Tahu bukan bedanya kalau mama dengan babysitter? Bagaimana cara ngurus anak ini? Nah, itu penerimaan. Amin. Itu penerimaan. Ayo kita kembali ke 2 Korintus 5 ayat 16 tadi. Jangan mengukur manusia dengan ukuran manusia. Aneh sekali ayat ini. Ya. Lalu ukur apa? Kalimat berikut kita lihat. Saya ulang ayat 16 2 Korintus 5. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Baru Paulus berkata 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Gereja Tuhan, kalau kita hidup dengan hukum ini, wah, itu hukum luar biasa. Tidak ada musuh dalam hidup kita. Kita bisa berdamai dengan siapa saja. Artinya apa? Kalau saya sambung
ayat 16 dan 17 2 Korintus 5 ini. Ukuran manusia adalah ukuran masa lalu. Ukuran Kristus adalah ukuran hari ini. Itu kalau saya mempermudah dari konsep ayat ini. Saya ulangi lagi. Ukuran manusia yang kita pakai selalu ukuran masa lalu. Ngerti maksudnya? Ayo jujur. Setiap kali kita melihat seseorang, kita nggak bisa lihat dia itu hari ini. Yang dulu ini bajingannya itu datang lagi ini bajingannya. Yang dulu lagi. Betul nggak? Nah ini dia, ini orang ini dia. Itu jahat sekali orang kayak begitu itu sunnah. Itu ukuran manusia. Kalau ukuran Tuhan Yesus adalah hari ini. Kok nggak ada yang amin lagi ya? Apa artinya ukuran hari ini? Hari ini kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah lewat. Suami istri belajar melihat konsep ini. Melihat pasangan kita yang hari ini bukan yang dulu. Awas itu. Satu kali karena saya begitu banyak nangani masalah pernikahan, terus saya minta Bapak beri saya satu ayat saja untuk menolong banyak pernikahan. Apakah rumah tangga itu masih aman atau tidak? Termasuk rumah tangga kami sendiri. Saya ingin tahu ayatnya di mana. Satu saja, saya nggak mau banyak-banyak. Supaya kalau saya nerangkan jadi gampang. Coba saudara lihat sekarang ayat itu, nyimpang dikit ya. Kejadian 2, ayat yang ke-24. Saya bingung, mana ayat yang paling gampang untuk dimengerti. Satu ayat yang saya minta untuk pernikahan kita aman atau tidak. Maaf, 23 saya salah. 23 maaf. Lalu berkatalah manusia itu, Adam itu. Saudara ingat, Adam ketika Hawa dibentuk, Adam diapakan? Dibius total. Iya, karena itu operasi besar, tulang rusuk, gak dibius kejet-kejet dia saudara. Dia akan kesakitan luar biasa. Nah, jadi dibius total, jadi Adam tidur. Begitu biusnya selesai, begitu operasinya selesai, Adam Hawa sudah jadi, biusnya selesai dan Adam bangun. Nah, begitu dia melek, lalu dia berkata, inilah dia. Pas surprise bukan? Nggak mungkin ada berkata orang, inilah dia. Wah, nggak mungkin orang muda begitu. Loyo sekali. Ini pasti wow, begitu. Ya bayangkan selama dia hidup nggak pernah ketemu orang, ada ketemu perempuan, dia cuma ketemu begu, ketemu semuanya itu. Nggak ada orang satupun dia pernah lihat. Ya, begitu lihat Hawa, wah. Terus Roh Kudus bilang begini, maka itu ini untuk suami-suami. Ini cara ngecek pernikahan kita masih aman atau tidak. Yang belum menikah, simpan dulu ayat ini. Nanti setelah saudara menikah. Dan ini pun untuk pengantin baru nggak bisa. Hanya pengantin sudah di atas 3 tahun umur. Yang pengantin baru nggak. Loh benar. Karena kalau masih baru kan masih wah terus begitu. Yang sudah 3 tahun ke atas ini ukurannya. Aduh, kagum betul-betul. Roh Kudus itu luar biasa ngajarin ini. Jadi begini, yang sudah menikah di atas 3 tahun, istri-istri bangunlah agak terlambat dikit. Ya. Aduh, saudara, kagum betul. Nah itu, maka itu semua suami mulai hari ini pakai ayat ini untuk mendeteksi rumah tangga kita masih aman atau tidak. Begitu suami bangun, istri masih tidur. Jujur, reaksi pertama ketika kita lihat dia tidur itu apa? Lu jujur. Hebat bukan ayat ini? Wah, waktu saya diberitahu Papa, terima kasih kau memberi saya pengertian yang hebat sekali. Lu benar. Jujur suami, besok pagi kita tes. Kalau tadi pagi sudah lewat karena belum dengar. Jadi besok pagi. Begitu suami bangun duluan, apa reaksi pertama? Kalau reaksi begini, ini gemuk betul. Bertobat suami. Kok lihat
istrinya kaget gemuk betul katanya. Sudah begitu. Ada firman yang indah sekali. Inilah standar yang harus kita pakai dalam